waktu itu kan mereka bilang bahwa protokol kesehatan menjadi prasyarat utama tetap dilangsungkannya pilkada di tengah pandemi. Tapi faktanya, apa yang kita saksikan kemarin justru bertolak belakang kira-kira seperti itu. Maka ketika protokol kesehatan ini tidak mampu dipastikan, baik segi dari regulasi, implementasi, dan juga penegakan hukumnya, mau tidak mau adalah kita tunda penyelenggaraan pilkada ini. Karena aspek kesehatan menjadi aspek yang pertama. Halo netizen, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Terima kasih tetap setia menonton video-video yang ada di kanal YouTube Tagar TV. Saat ini saya sudah bersama dengan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Heroik Mutakin Pratama. Ini kita mau bahas tentang pilkada yang akan berlangsung bulan Desember 2020. Apakah perlu ditunda atau tidak? Mengingat semakin tingginya angka kasus positif corona di Indonesia. Langsung saja kita sapa ya. Halo Mas Heroik. Halo Mbak, apa kabar? Kabar baik, sehat. Gimana Mas Heroik, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Olivia gimana, sehat? Sehat selalu dan terus semangat ya Mas ya. Ya. Mas, ini kan COVID-19 makin mengganas ya di Indonesia. Dan salah satu yang dikhawatirkan adalah klaster pilkada. Ya, betul. Bagaimana nih menurut Mas Heroik? Iya, tentunya kita sangat khawatir sebetulnya sejak awal ketika pada waktu Juni ya, DPR, KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah bersepakat untuk tetap melangsungkan pilkada di tahun 2020 di tengah situasi pandemi ini. Nah, kalau mungkin kita boleh flashback ke belakang ya Mbak, waktu itu salah satu bentuk kesepakatannya adalah penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi tetap dilangsungkan, tetapi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Namun tentunya kita sangat miris sekali melihat satu tahapan kemarin di tahapan pendaftaran calon yang masih sebetulnya harusnya dilakukan dengan cara mengedepankan protokol kesehatan, tetapi realitasnya justru mengabaikan protokol kesehatan yang tentunya kami khawatir sekali itu akan menjadi klaster baru, klaster pilkada, sehingga kemudian pilkada yang seharusnya menjadi salah satu bentuk kelangsungan sistem politik demokratis kita yang mampu menjaga kesehatan dan juga menjaga kesehatan hak pilih masyarakat, justru kemudian menjadi rawan tertular karena COVID-19. Tentunya kita khawatir sekali di tengah penyelenggaraan pilkada ini di tengah pandemi COVID-19, seperti itu. Apakah Perludem punya data sudah berapa banyak penyelenggara pemilu yang positif COVID-19 hingga saat ini, Mas? Ya, sejauh ini kita masih coba data ya, Mbak. Kita masih belum tahu pasti totalnya berapa, tetapi kalau kita lihat di berbagai media, sudah ada beberapa penyelenggara pemilu yang terkena COVID-19. Bahkan kemarin pun penyelenggara pemilu, yaitu KPU juga, mempublikasikan bahwa yang positif COVID-19 ini bukan hanya penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu, tetapi juga pesertanya. Calonnya pun terbukti ada yang positif COVID-19, seperti itu. Nah, untuk datanya sejauh ini kita masih mencoba collecting, nanti kita akan coba sampaikan kepada publik setelah selesai dikumpulkan, seperti itu. Kalau menurut Mas Heroik nih, apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu agar baik penyelenggaranya maupun pasangan calon maupun masanya agar terhindar dari virus ini, Mas? Ya, tentunya protokol kesehatan itu menjadi suatu hal yang mutlak dan wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu, oleh pemilih, dan berbagai pihak, seperti itu. Nah, protokol kesehatan ini bukan hanya masker, tetapi juga dilarang berkerumun. Nah, persoalannya adalah pemilu itu kan selalu menjadi arena interaksi banyak orang di dalamnya. Kemarin kita saksikan pendaftaran calon yang seharusnya kan calon kemudian hanya datang dengan mengantarkan berkas pencalonan, tidak perlu beramai-ramai, tetapi faktanya kemarin kita melihat di beberapa daerah misalnya justru melakukan iring-iringan, konvoi massa, seperti itu yang kemudian itu berkerumun. Nah, ini kan sudah secara gamblang terlihat bahwa ini melanggar protokol kesehatan seperti itu karena menjadi rawan transmisi COVID-19. Nah, untuk itu saya kira ini baru tahapan pendaftaran calon. Belum nanti tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye kan kalau kita saksikan di tengah pilkada yang normal itu kan menjadi arena bertemunya antara pemilih dan juga pasangan calon dengan mengumpulkan banyak massa. Nah, di tahapan pendaftaran calon saja sudah seperti itu, nah jangan sampai kemudian tahapan kampanye kemudian justru tambah lebih banyak. Nah, tentunya bagi kami yang harus diingat baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga pemilih adalah tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan buat keramaian, seperti itu. Nah,
penyelenggara pemilu misalnya, penyelenggara pemilu kan menjadi front line dari penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada berbagai tahapan yang mengharuskan penyelenggara pemilu bertemu langsung dengan pemilih, pun demikian bertemu langsung dengan pasangan calon, seperti itu. Misalnya pendaftaran pemilih. Bagaimana kemudian petugas pemutakhiran daftar pemilih, dia satu persatu menemui para pemilih untuk mendata. Nah, dengan kata lain, protokol kesehatan seperti masker dan juga APD itu harus dipenuhi oleh KPU. Demikian nanti ketika tahapan kampanye misalnya, dilakukan dengan cara-cara konvensional, mau tidak mau hari ini harus beralih kepada arena yang digital untuk meminimalisir pertemuan tatap muka langsung yang kemudian menjadi rawan penularan COVID-19. Kampanye digital kan sebetulnya bukan hal yang baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia ya Mbak. Nah, banyak kemudian di pemilu legislatif kemarin, kemudian juga di pilkada-pilkada sebelumnya, kita menyaksikan bahwa banyak juga para peserta calon kepala daerah di pilkada sebelumnya, dan juga partai politik menggunakan medium-medium digital. Nah, hari ini pun harus dimaksimalkan seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi kontraproduktif. Nah, jadi bagi kami, hal yang perlu diingat baik untuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga pemilih adalah protokol kesehatan, seperti itu. Pokoknya terus lakukan 3M ya, Betul. memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya Mas ya. Nah itu kan tadi Mas Heroik sudah ada sebutkan lakukan kampanye digital ya, itu mungkin sudah biasa. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan kita masih dalam tahap pendaftaran, bisa nggak sih pendaftarannya via online gitu, seperti yang sudah dilakukan oleh semua orang saat ini bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Apakah pendaftaran pemilu juga bisa secara online? Ya, ini sebetulnya yang kami sayangkan ya Mbak. Bisa dibilang apa yang kita saksikan kemarin ketika pendaftaran calon yang banyak melanggar protokol kesehatan, bisa kita bilang sebagai manajemen resiko yang kurang komprehensif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, DPR maupun pemerintah dalam menyiapkan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Harusnya mekanisme pendaftaran calon yang tadi disebutkan oleh Mbak bahwa bisa melalui digital itu harusnya dimaksimalisasi ketika kemarin disepakati bahwa di Juni akan tetap dilangsungkan pilkada di tengah pandemi, maka desain tata kelola penyelenggaraan pemilunya pun harus mengedepankan protokol kesehatan dan menggunakan medium-medium teknologi misalnya untuk meminimalisir interaksi langsung. Sebagai contoh seperti ini Mbak, sejak pemilu 2014, KPU itu punya portal informasi yang disebut dengan sistem informasi pencalonan atau yang disingkat dengan Silon. Nah, waktu itu sebetulnya ini kan sebetulnya cara yang kemudian dilakukan oleh KPU agar kemudian pendaftaran konvensional itu bisa beralih ke teknologi. Nah, menurut kami harusnya Silon bisa menjadi medium untuk penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi yang kemudian dapat meminimalisir interaksi tatap muka langsung yang kemudian menjadi rawan tertular COVID-19. Nah, betul sekali harusnya medium teknologi di pendaftaran calon kemarin bisa digunakan oleh penyelenggara pemilu. Namun memang persoalannya adalah kalau kita flashback ke pemilu 2019 lalu, Silon ini sebetulnya diwajibkan oleh KPU bagi partai politik peserta pemilu ketika mendaftarkan calonnya. Nah, waktu itu, mohon maaf, bukan Silon, SIPO, Sistem Pendaftaran Partai Politik. Nah, waktu itu di 2019, KPU mewajibkan setiap partai politik ketika mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu menggunakan sistem informasi yang namanya Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik, SIPO. Namun waktu itu, SIPO dibatalkan oleh Bawaslu karena tidak memiliki kerangka hukum yang kuat. Nah, memang kalau kita lihat undang-undang pemilu pada waktu itu memang tidak secara spesifik mengatur penggunaan teknologi. Pun hal ini demikian dengan apa yang kita terjadi di pilkada juga. Nah, Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah memang tidak secara rigid dan juga tidak secara spesifik mengatur penggunaan teknologi informasi seperti sistem pendaftaran calon seperti itu. Nah, sehingga mungkin ini bisa jadi pertimbangan bagi KPU kenapa kemudian KPU tidak menggunakan itu karena khawatir kemudian dibatalkan kembali karena payung hukumnya tidak kuat. Tetapi menurut kami ini harusnya kan diantisipasi sejak awal. Ketika kemudian KPU, Bawaslu, dan juga DPR bersepakat untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, sesegera mungkin harusnya perangkat regulasi ini dipersiapkan. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi dan memberikan payung hukum bagi penggunaan teknologi informasi, salah satunya melalui Silon itu. Nah, sayangnya memang kami melihat dari segi persiapan untuk penggunaan teknologi ini masih belum secara maksimal, baik dari kerangka hukum maupun implementasinya. Sehingga kita menyaksikan kemarin pendaftaran calon tetap dilakukan secara konvensional dan juga melanggar protokol kesehatan dengan melakukan iring-iringan konvoi seperti itu.
Ya, tapi memang kalau di Indonesia memang nggak rame tuh, kalau nggak rame tuh nggak berasa gregetnya. Nah, Mas Heroik, apakah memungkinkan kalau dibuat aturan tegas kepada pasangan calon dan juga masa pendukungnya, misalnya didiskualifikasi jika tidak menaati protokol kesehatan, Mas? Mungkin nggak sih kayak gitu? Saya kira mungkin-mungkin saja ya, dan itu mekanisme law enforcement-nya harus diperkuat di tengah penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini. Karena memang mau tidak mau, kerangka hukum memang harus memaksa partai politik serta pemilu, calon kepala daerah, dan siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, itu harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, maka dari itu salah satunya sanksi berupa diskualifikasi itu menurut saya menjadi satu sanksi yang betul-betul bisa dalam hal ini bisa memberikan efek jera bagi para peserta pemilu yang kemudian dia melanggar protokol kesehatan, dan itu menjadi suatu hal yang wajib menurut saya. Nah, namun memang ketika memang ada wacana diskualifikasi sebagai bentuk sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, payung hukumnya harus jelas. Jangan hanya diatur di dalam peraturan per Bawaslu ataupun diatur dalam level peraturan, tetapi kemudian diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 10 tahun 2016. Kalau kemudian diatur dalam peraturan Bawaslu, itu kan masih bisa dipersoalkan, karena memang ketentuan hukum yang lebih kuat itu pada level undang-undang, seperti itu. Nah, bagi kami, hal ini jangan hanya jadi wacana ketika memang ini keseriusan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan juga peserta pemilu serius ingin tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, maka kemudian koridor hukum dan juga sanksi hukum bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan itu harus diatur secara tegas di level undang-undang, di level Undang-Undang 10 tahun 2016. Misalnya dengan melalui revisi Undang-Undang 10 secara terbatas dan cepat, misalnya seperti itu. Sehingga kemudian aturan hukum itu masuk dalam level Undang-Undang Pilkada, sehingga bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan bisa dilakukan diskualifikasi seperti itu. Nah, menurut saya selain itu, selain diskualifikasi, soal bagi mereka peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan, itu bisa dikategorisasi juga sebagai bentuk pelanggaran pemilu. Nah, pelanggaran pemilu apakah kemudian dia bisa diberikan sanksi administratif berupa pembatalan calon ataupun sanksi pidana misalnya. Tinggal koridornya kemudian pada level mana yang lebih relevan. Nah, saya kira Bawaslu harus juga mulai mempertimbangkan dimensi hal itu. Bagaimana kemudian menjadikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan juga sentra Gakumdunya, seperti itu, Mbak. Nah, bagi kami misalnya, ketika setelah menyaksikan proses pendaftaran calon yang kemudian kemarin abai dan juga melanggar protokol kesehatan, kami mendesak KPU, Bawaslu, DPR untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi terhadap tata kelola penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini. Nah, ketika justru kami juga menagih janji dari KPU, Bawaslu, DPR, dan juga pemerintah yang bersepakat untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Waktu itu kan mereka bilang bahwa protokol kesehatan menjadi prasyarat utama tetap dilangsungkannya pilkada di tengah pandemi. Tapi faktanya apa yang kita saksikan kemarin justru bertolak belakang kira-kira seperti itu. Maka bagi kami adalah high call-nya kemudian ketika protokol kesehatan ini tidak mampu dipastikan baik segi dari regulasi, implementasi, dan juga penegakan hukumnya, mau tidak mau adalah kita tunda penyelenggaraan pilkada ini karena aspek kesehatan menjadi aspek yang pertama seperti itu. Pertanyaan terakhir, Mas Heroik, apa konsekuensinya jika pilkada ditunda misalnya sampai pertengahan tahun depan? Apa konsekuensi yang kita hadapi, Mas? Ya, konsekuensinya sebetulnya gini, penundaan pilkada kan itu berkonsekuensi berarti ada masa jabatan yang kemudian harusnya kepala daerahnya sudah selesai di tahun ini, artinya ada yang kosong kira-kira seperti itu. Masa kepala daerahnya jabatannya ada yang kosong. Nah, jabatan yang kosong ini kan sebetulnya bisa disiasati dengan mekanisme penjabat. Seperti itu. Penjabat dalam hal ini ada PLT sementara yang kemudian menepati kursi kepala daerah karena pilkadanya diundur seperti itu. Nah, jadi kalaupun memang konsekuensinya khawatir kemudian nanti ada kekosongan kepemimpinan di level daerah, sebetulnya kerangka hukum kita tidak mengkhawatirkan hal itu karena ada mekanisme penjabat sementara itu atau PLT itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika kemudian ada kekhawatiran juga, ini kan berkaitan dengan hak politik. Seharusnya pemilih bisa menyalurkan hak politiknya tahun ini. Nah, bukan berarti kemudian kita membatasi hak politik seseorang. Ini kan hanya menunda saja, menggeserkan waktunya saja, kemudian jadi tahun 2021, dan hak politik mereka tetap dipenuhi.
tanpa kemudian dikurangi sedikit pun seperti itu. Karena hanya masalah timingnya saja seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misalnya ada juga argumen bahwa kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Betul, tidak ada satupun orang yang mungkin tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan usai. Tetapi kemudian, bagaimana caranya pilkada tetap berlangsung, tetapi dengan mekanisme persiapan dan protokol kesehatan yang mumpuni, seperti itu. Nah, dengan misalnya menunda sejenak, misalnya di 2021, apakah nanti di awal tahun ataupun di pertengahan tahun, ada waktu yang cukup bagi KPU, bagi Bawaslu, bagi DPR, dan juga bagi pemerintah untuk betul-betul mempersiapkan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, dan juga mempersiapkan mekanisme manajemen risiko yang kuat di tengah penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana mekanisme protokol kesehatannya, termasuk juga perangkat teknologi yang tadi kita diskusikan misalnya. Ketika nanti ada waktu yang cukup, nah artinya KPU, Bawaslu, dan juga para peserta pilkada bisa memanfaatkan medium-medium teknologi yang sudah diatur dalam payung hukum yang kuat, dan itu bisa diimplementasikan. Kemudian ini dapat mengurangi, meminimalisir resiko tertularnya COVID-19 seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang ketika hari ini misalnya ketika pemerintah, DPR, dan juga KPU dan Bawaslu tidak mampu memastikan protokol kesehatan itu diimplementasikan secara tegas gitu ya, dan secara baik, bagaimana kemudian ada jaminan bagi pemilih bisa terlindungi ketika dia datang ke TPS, tidak khawatir untuk tertular COVID-19, peserta pemilu ketika berkampanye juga tidak khawatir tertular COVID-19, pun demikian dengan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu ketika mengemban tugasnya dan menjalankan tugasnya, tidak khawatir tertular COVID-19, tidak masalah kemudian pilkada tetap dilaksanakan. Asal ada jaminan keamanan bagi pemilih, bagi peserta pemilu, dan juga bagi penyelenggara pemilu. Tetapi kemudian ketika tidak ada jaminan keamanan, pemilih pun khawatir, justru kan ini nanti akan kontraproduktif misalnya dengan angka partisipasi pemilih yang menurun ketika nanti pilkada tetap dilangsungkan di tengah situasi kurva COVID yang tetap meningkat seperti itu. Nah, jadi poin kami adalah protokol kesehatan menjadi suatu hal yang penting, manajemen risiko dari penyelenggaraan pilkada harus dievaluasi dan kemudian diatur ulang secara komprehensif. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Heroik, terima kasih untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu, Mas Heroik. Sama-sama, Mbak. Sehat juga, sukses selalu juga. Netizen, demikian perbincangan saya bersama peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Heroik Mutakin Pratama. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia dari Tagar TV.